Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Kita doa dulu ya. Sebelum pelajaran kita mulai pada pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya kita dulu ya. Mbak Rizky. Hadir, Bu. Mbak Siti Durotu. Mbak Siti Durotun hadir. Terus Mbak Tri Ajeng. Hadir, Bu. Berarti masuk semua ya hari ini ya. Iya, Bu. Pelajaran dimulai, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi di sini senang, di sana senang. Ada yang tahu lagunya gimana? Udah, Bu. Nyanyi ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang. Senang, senang. Di sini senang, sana senang. Mana-mana hatiku senang. La 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 la. Tepuk tangan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang habitat dan tumbuhan. Jadi ya tahu belum apa itu habitat? Belum tahu, Bu. Sebelumnya Ibu mau tunjukin dulu tujuan kita pada pagi hari ini. Sudah muncul PPT-nya? Udah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar yang ditampilkan melalui PowerPoint tentang habitat dan tumbuhan, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dan habitatnya secara tepat. Yang kedua, dengan mengamati video di YouTube tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks tentang informasi yang disajikan melalui PowerPoint, siswa mampu menentukan penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada yang keempat, dengan membaca teks melalui PowerPoint, siswa mampu mengembangkan informasi pada pikiran melalui tulisan dengan benar. Jadi, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tumbuhan dan habitatnya. Ada yang tahu nggak habitat itu apa? Ada yang tahu?
di habitat itu adalah tempat tinggal atau tempat tempat tersebut bisa hidup. Yang pertama ini ada tumbuhan yang hidup di air. Ada apa aja? Itu Mbak Tata disebutin. Teratai, kacang gondok, Ini terus ada lotus, abu, dari tumbuhan yang hidup di air yaitu ada teratai, gondok, kaktus dan apu-apu. Kemudian yang kedua tumbuhan yang hidup di tempat kering. Coba Mbak Ajeng dibacakan. Ada kaktus, akasia, Terus pohon kurma, baru Cina. terus sekali. Itu tadi beberapa contoh mengenai tumbuhan yang hidup di tempat kering yaitu kaktus, akasia, pohon kurma, dan bunga. Selanjutnya tumbuhan yang hidup di darat. Pohon pisang, jagung, jambu, dan pepaya. Masih ada beberapa rambutan, bunga seperti bunga anggrek, dan yang lainnya. Terakhir, tumbuhan yang hidup di tempat asin, biasanya ada di tepi pantai. Coba di Duratu bisa dibacakan. Oke, saya bacakan. Tumbuhan yang hidup di tempat asin yaitu antara lain bakau, pohon kelapa, waru laut, dan ketapang. Nah, yang biasanya kita jumpai itu di tepi pantai adalah pohon kelapa dan juga bakau. Untuk waru laut atau ketapang itu hanya ada beberapa saja. Nah, udah ya, ada yang mau ditanyakan? belum, Oke, kalau belum coba ya. Nah, ini perhatikan gambar di samping, termasuk tumbuhan apa dan hidup di mana. Siapa yang mau jawab? Ayo. Apu-apu hidup di air. Betul sekali. Itu adalah tumbuhan apu-apu yang hidup di air. Terus yang kedua, nih tumbuhan apa? Hidupnya di mana? Ada yang tahu? Tumbuhan ketapang dan hidup di tempat asin seperti pantai. Betul sekali. Itu adalah tumbuhan ketapang. Hidupnya biasanya di pesisir pantai atau di tempat yang asin. Selanjutnya, ini gambar apa? tumbuhan pisang hidup di darat, Ini betul sekali. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? belum, Belum. Sekarang Ibu mau menampilkan sebuah tayangan video ya. Coba nanti disimak. Nanti bisa diulang ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang cara tumbuhan melindungi diri. Di alam yang kita huni ini, terdapat makhluk hidup yang tinggal di habitatnya masing-masing, baik yang hidup di darat, air, maupun di udara. Dengan keadaan yang demikian, makhluk hidup harus tetap menjaga dirinya dari serangan mangsa yang ingin merusak atau memangsa dirinya, baik itu hewan maupun tumbuhan. Tumbuhan melakukan perlindungan diri untuk dirinya sama seperti hewan, tapi perlindungan tersebut dilakukan dengan cara yang berbeda. Perlindungan
Perlindungan diri yang dilakukan hewan, misalnya menggigit lawan atau musuhnya, berkelahi dengan musuhnya, menyengat mangsanya, atau mematuk musuhnya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara tumbuhan melakukan perlindungan diri? Yuk kita simak pembahasannya. Bagaimana cara tumbuhan melindungi diri? Nah, tumbuhan melakukan perlindungan diri biasanya dilakukan dengan menyesuaikan dengan bagian-bagian atau sifat dari tumbuhan itu sendiri. Bagian-bagian atau sifat tumbuhan yang dimaksud di sini adalah melindungi diri dengan menggunakan bagian-bagian tubuhnya seperti duri, bulu atau rambut, racun, getah, serta lewat aroma yang menyengat, sehingga membuat makhluk lain yang mendekati jauh karena dengan aroma tubuhnya. Berikut beberapa cara tumbuhan melindungi diri. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan duri. Salah satu bentuk perlindungan diri yang dilakukan oleh tumbuhan dengan menggunakan durinya sendiri yang ada pada tubuhnya itu. Dengan adanya duri ini, hewan yang tadinya ingin memakan sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan ini akan terganggu karena pastinya akan tertusuk oleh duri yang tajam. Beberapa contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan menggunakan duri adalah seperti tumbuhan mawar, salak, putri malu, durian, alang-alang, kaktus, dan lain sebagainya. Sekarang Ibu mau tanya sebentar. Di daerah kalian, di antara tiga ini, apa aja yang ada, yang pernah kalian temui? Nah, tumbuhan mawar, pernah lihat bunga mawar? Gimana? Pernah lihat bunga mawar atau putri malu atau bahkan kaktus? Pernah. Apa Mbak Caca? Pernah lihat apa? Bunga mawar. Di mawar itu kan ada durinya kan ya? Iya. Sedang pasti ntar kan kena duri, terus itu bisa berdarah. Itu contohnya bunga mawar. Jadi dari duri tersebut, dia bisa melindungi dirinya dari serangan musuh. Itu. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan bulu atau rambut. Selain dengan duri, beberapa tumbuhan juga melakukan perlindungan diri mereka dengan menggunakan bulu atau rambut yang ada pada tubuh mereka. Bagian di antaranya menghasilkan bulu atau rambut yang dapat mengakibatkan rasa gatal yang cukup parah pada pemangsanya. Contoh tumbuhan yang seperti ini adalah bambu. Pelepah bambu berfungsi melindungi tunas yang baru pada ruas bambu itu sendiri. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan racun. Tumbuhan dengan jenis tertentu melindungi dari pemangsanya dengan menggunakan racun yang ada dalam tubuh mereka. Cara tumbuhan melindungi dengan racun itu dilakukan oleh beberapa jenis tumbuhan yang berjenis dan karet, dan gadul. Selain itu, tumbuhan kecubung, jarak, dan pohon upas juga menggunakan cara ini untuk mencegah dirinya dimakan oleh hewan pemakan tumbuhan. Yang keempat, dengan menggunakan getah. Cara tumbuhan melindungi diri berikutnya yakni dengan memanfaatkan getahnya. Selain berfungsi sebagai media transportasi, unsur hara, dan fotosintas dalam pembuluh angkut, getah juga ternyata dapat berfungsi sebagai media untuk dijadikan perlindungan diri pada tumbuhan. Cara tumbuhan melindungi dirinya menggunakan getah biasanya dilakukan oleh tumbuhan nangka
dan karet. Cara yang kelima yaitu dengan aroma. Beberapa tumbuhan juga ada yang melindungi dirinya dengan menggunakan atau mengeluarkan aroma tertentu yang terkandung di dalam tubuh tumbuhan tersebut. Contohnya seperti bunga bangkai. Bunga yang sangat fenomenal baik di dalam maupun di luar negeri ini menggunakan aromanya untuk melindungi dirinya dari mangsanya. Apabila ada hewan yang mendekat dan ingin memangsanya, secara otomatis bunga ini akan mengeluarkan aroma yang berbau bangkai. Setelah aromanya dikeluarkan, maka kemungkinan besar atau hendak memangsanya akan pergi karena tidak tahan dengan aroma bangkai tersebut. Yang keenam, dengan menggunakan cangkang keras. Beberapa tumbuhan memiliki biji yang dilengkapi dengan cangkang yang keras. Contohnya, buah kelapa, kelapa sawit, salak, durian, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, hal ini merupakan salah satu media yang digunakan oleh tumbuhan tersebut untuk melindungi biji mereka dari tumbuhan atau hewan lain yang ingin merusaknya. Dengan cangkang yang keras, pohon-pohon tersebut dapat meneruskan perkembangbiakan tanpa diganggu atau dimangsa oleh hewan pengganggu lain. Yang ketujuh, melindungi diri dengan tumbuhan daun. Sudah banyak yang mengetahui bahwa ada beberapa tumbuhan yang menguncup ketika merasa terancam oleh air. Hal ini ternyata termasuk sebagai contoh perlindungan diri pada tumbuhan. Tumbuhan yang menguncup setelah mendapatkan rangsangan contohnya adalah putri malu dan kantung semar. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, itu tadi sebuah video cara tumbuhan melindungi diri. Sekarang ada yang bisa nyimpulin nggak tadi tentang apa itu? Apa aja? Tumbuhan apa aja, terus cara melindungi dirinya bagaimana? Yang bisa? Saya, Bu. Siapa tadi? Mbak Tri? Duri. Saya, Bu, mau menjawab. Duri itu kaktus. Rambut itu bambu. Racun, gadung. Getah, pohon karet atau pohon nangka. Aroma itu bunga bangkai. Ya, terus sekali. Itu tadi salah satu contohnya ya. Jadi ada kaktus. Selain kaktus tadi juga ada mawar. Untuk rambut itu ya bambu. Untuk racun itu gadung. Getah itu pohon karet atau pohon nangka. Dan aroma yaitu bunga bangkai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada. Belum, Bu. Ya, belum. Yang selanjutnya. Tadi tentang melindungi diri. Sudah muncul belum? Ini ada video mengenai adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Sebelum lanjut, silahkan di-subscribe dulu. Saat ini kita akan belajar
cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Anak-anak yang hebat, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan akan dibagi menjadi 3. Pertama, penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Kedua, penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh. Dan yang ketiga, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Kita akan bahas lebih lanjut pada bagian pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Contoh tumbuhan xerofit yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Tumbuhan kaktus menyesuaikan diri dengan memiliki batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air. Daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Dan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Adaptasi tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Kedua, eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. 4. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Sekarang Ibu mau tanya tadi, contoh dari
adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya apa aja? Itu yang bisa? Saya, Bu. Ya, Mbak Rizky Dwi. Kering disebut xerophyt, contoh kurma, lidah buaya, kaktus. Garam disebut halofit, contoh bakau. Air disebut hidrofit, contoh teratai, eceng gondok. Lembah disebut higrofit, contoh paku, lumut. Itu tadi contoh dari adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Ada 4, yaitu di tempat kering disebut xerophyt, contohnya yaitu pohon kurma, lidah buaya, dan kaktus. Terus pada lingkungan garam tinggi atau biasa di tepi pantai, itu disebut halofit, contohnya yaitu pohon bakau. Untuk di lingkungan air disebut hidrofit, contohnya teratai, eceng gondok. Dan yang terakhir yaitu di tempat lembab yang disebut higrofit, contohnya yaitu tumbuhan paku dan juga lumut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Sekarang Belum, Bu. sudah muncul. Ini kan ada mind mapping, itu cara tumbuhan melindungi diri. Terus ada juga melindungi diri dan juga menyesuaikan diri. Jadi itu ada tugas kalian nanti membuat mind mapping dari video yang tadi Ibu putar. Nanti dikirim melalui WA ya. Oke. Baik, Bu. Lewat WA. Selanjutnya. Tentang kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu? Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, yang bertempatan di sebuah rumah hibah dari Faraj bin Said bin Awad Maktak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Di mana teks proklamasi tersebut berisi tentang ini. Coba Mbak Siti Durotun, bisa dibacakan teksnya? Teks proklamasi. Nggak kelihatan, Bu. Iya kan? Coba. Nah,
Kelihatan belum? Sudah tuh? Sudah? Dibaca. Ya, dibaca. Itu. Ya, Mbak Diratun. Ya, Mbak Tri Ajeng, silakan dibaca teks proklamasinya. Baik, Bu. Teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, dari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terima kasih Mbak Ajeng. Itu tadi adalah contoh teks proklamasi. Salah satu contoh teks yaitu teks proklamasi. Dari teks ini tentu saja ada W plus 1H, yaitu ada apa, di mana, siapa, kapan, terus ada bagaimana dan juga mengapa. Apakah ada yang ingin bertanya atau cukup? Sudah paham? Oke, cukup ya. Tugas kalian itu nanti membuat mind mapping. Mind mapping tentang 5W plus 1H tadi dari teks proklamasi. Nanti Ibu kirimkan kembali lah. Kirimkan lagi proklamasi untuk mind mapping. Nanti melalui ini sudah cukup. Cukup, ada yang mau bertanya? Saya, Bu, mau bertanya. Ini Mbak Ajeng. Silahkan. Untuk tugasnya terakhir mengumpulkan kapan ya, Bu? Untuk tugasnya itu dikumpulkan terakhir minggu depan ya. Apakah masih kurang waktunya? Baik, Bu. Cukup ya? Iya, cukup. Itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulannya yaitu mengenai tentang tumbuhan dan habitatnya, juga cara melindungi dirinya dan menyesuaikan dirinya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.